Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi penting dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tertanggal 29 Maret 2023 perihal usulan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga guru tahun 2022 secara elektronik. Ini adalah usulan penetapan NIP pegawai. Adapun surat ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga, pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten atau kota di tempat. Berkenaan dengan telah ditetapkannya kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Jabatan Fungsional Tenaga Guru tahun 2022 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dalam rangka persiapan penetapan nomor induk P3K NI P3K Jabatan Fungsional Tenaga Guru tahun 2022. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K antara lain, menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari Kepala BKN. 2. Kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi jabatan fungsional guru telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. 3. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja antara lain dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NI P3K dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NI PPPK dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. 4. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan P3K mengumumkan hasil seleksi setelah mendapat hasil pengolahan kelulusan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BKN melalui https://admin/sscisn.pkn.go.id. Selanjutnya agar segera melaksanakan pemberkasan penetapan NI PPPK. 5. Instansi mengunggah penetapan kebutuhan pegawai dari Kementerian Pan-RB melalui https://sscisn.bkn.go.id. 6. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https://sscisn.bkn.go.id mulai tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023. Jadi kurang lebih ada waktu 20 hari di bulan April ini untuk mengisi daftar riwayat hidup dan menyampaikan kelengkapan dokumen atau mengunggahnya. 7. Kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang harus diunggah yaitu A. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. B. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. C. Transkrip nilai yang asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. D. Daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku. E. Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang 1.
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk BUMN atau BUMD. 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K, atau anggota TNI atau Polri. 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi 5 poin tersebut harus ada pada surat pernyataan. Tidak pernah dipidana, tidak pernah dipecat, tidak sebagai pegawai, kemudian tidak terlibat politik praktis, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. F. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. G. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi bisa dari rumah sakit atau puskesmas asal dokternya adalah statusnya PNS. H. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Jadi ada surat keterangan bebas narkoba, kurang lebih seperti itu. I. Keputusan pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PK. J. Surat pernyataan rencana penempatan SPRP yang dibuat oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan menerima P3K pada unit kerja di lingkungannya. 8. Penyampaian dokumen usul penetapan NI P3K jabatan fungsional tenaga guru disampaikan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN. Instansi dapat melakukan approve atau submit usul penetapan NI P3K jabatan fungsional tenaga guru setelah seluruh dokumen pendukung terpenuhi mulai tanggal 24 April sampai dengan 18 Mei 2023. 9. Terakhir, penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai jabatan fungsional guru tahun 2022 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Atas nama Kepala BKN, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, ditandatangani oleh Bapak Aris Windianto.